Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil Sadio Nurniza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, aku bakal melanjutkan salah satu materi penting dalam dunia pemrograman yaitu C++. Di video sebelumnya, aku ngejelasin mengenai pengantar atau awalan mengenai bahasa pemrograman C++. Nah, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin mengenai C++ lebih mendalam lagi dalam proyek-proyek sederhana. Nah, di sini aku udah buat daftar isi yang isinya 8 daftar isi atau 8 materi. Yang pertama yaitu variabel, yang kedua yaitu tipe data, yang ketiga yaitu konstanta, yang keempat yaitu array, yang kelima input atau output pengguna, yang keenam yaitu fungsi, yang ketujuh yaitu scope variabel, terdiri dari lokal dan juga global, dan yang kedelapan yaitu aplikasi contohnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu variabel. Untuk variabel sendiri, variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Nah, untuk karakteristik variabel terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama yaitu harus memiliki nama yang unik. Yang kedua yaitu memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Dan yang terakhir yaitu nilai dapat diubah selama program berjalan. Contoh deklarasi variabelnya. Contoh integer age, kita masukkan input umurnya yaitu 20. Ya, terus double hit yaitu untuk tingginya yaitu 170,5. Untuk karakter grade-nya yaitu A, untuk booleannya yaitu berisikan true. Nah, untuk baris pertama in age yaitu variabelnya integer, lalu double head yaitu variabelnya double yaitu bilangan desimal, yaitu terus di baris ketiga ada character grade yaitu variabel karakter, terus yang terakhir yaitu variabel boolean yang bernilai true. Nah, penjelasannya di sini yaitu integer menyimpan bilangan bulat, lalu double menyimpan bilangan desimal, karakter menyimpan satu karakter, lalu boolean menyimpan nilai true atau false. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data sendiri artinya yaitu menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Nah, tipe dasar dalam C++ itu kita kelompokkan berbagai tipe data. Yang pertama yaitu integer, ukurannya 4 byte, rentang nilainya segini, lalu contohnya yaitu integer, masukkan inputnya 20. Lalu double, untuk tipe data double ukurannya 8 byte, untuk rentang nilainya segini, lalu untuk contohnya yaitu double head sama dengan 170,5 dengan mengindikasikan bahwa tabelnya ini adalah tipe data untuk menjelaskan atau mengungkapkan nilai bilangan desimal. Lalu untuk float yaitu ukurannya 4 byte, rentang nilainya segini. Contohnya yaitu float price 99,99. Lalu ada tipe karakter atau disimbolkan dengan huruf CHR dengan ukurannya 1 byte, rentang nilainya minus 128 hingga 127. Contohnya karakter grade yaitu A. Selanjutnya yaitu ada tipe data boolean dengan ukuran 1 byte, rentang nilainya yaitu true atau false. Nah, di sini contohnya yaitu boolean yes student-nya bernilai true. Dan yang terakhir yaitu tipe data string, ukurannya dalam bentuk variabel, rentang nilainya dalam bentuk teks. Contohnya yaitu string name Alice. Nah, di sini contoh kodenya include IOStream using namespace standar, integer main-nya terdiri dari integer age, double hit, karakter grade, boolean, string, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat cout berupa nama,
lalu cout umurnya, tingginya, dan juga grade-nya. Begitu juga dengan YS student-nya. Lalu kita menambahkan N untuk menyelesaikan program pada saat itu juga. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta sendiri artinya yaitu variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Nah, cara membuat konstanta yaitu menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Contohnya, di sini const double P 3,14159, yaitu kita menambahkan kata kunci const sebelum tipe datanya, yaitu tipe data di sini adalah double P. Nah, selanjutnya di sini contohnya juga ada const integer max size dan juga ada const string app name. Nah, untuk keuntungan menggunakan konstanta di sini ada 3 keuntungannya. Yang pertama yaitu mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Terus yang kedua yaitu membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan yang ketiga yaitu memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Contoh kodenya yaitu using namespace std, lalu integer main-nya yaitu konstantanya const double p atau const integer max age. Lalu penggunaan konstanta yang dimulai dari double radius, double area, lalu cout, area lingkaran dengan radius, lalu cout nilai konstanta P. Nah, nilai P-nya yaitu 3,14. Selanjutnya ada array. Array di sini artinya yaitu eh, struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Nah, karakteristik array di sini ada 3. Yang pertama yaitu elemen memiliki indeks mulai dari 0, lalu memulai array dapat ditentukan saat deklarasi array statis. Selanjutnya yaitu menggunakan vektor untuk array dinamis atau ukurannya dapat berubah. Nah, aku di sini jelasin satu-satu dulu, dimulai dari array statis. Nah, array statis ini contohnya integer number 5. Di sini ada 5 nomor, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini kita masukkan numbersnya yaitu 0. Maka nilainya yaitu 10. Dikarenakan indeks dimulai dari 0 bukan 1, maka ketika kita masukkan input numbers 0, maka akan menghasilkan output berupa 10. Nah, jika kita masukkan input berupa 1, maka akan menghasilkan output yaitu 20. Selanjutnya yaitu int value number 0, lalu cout number 2. Nah, selanjutnya kalau tadi aku udah jelasin array statis, selanjutnya aku jelasin array dinamis. Nah, di sini contohnya yaitu menambahkan elemen names pushback Alice, terus habis itu names pushback Bob, dan juga Charlie. Nah, terus untuk mengakses elemennya yaitu string first name, indeksnya yaitu 0, 0, terus cout-nya name sama dengan 1. Terus habis itu menggunakan indeks dari 0 terlebih dahulu. Nah, di sini ada array statis juga. Selanjutnya mungkin aku bisa lanjut ke materi yang kelima yaitu input atau output pengguna atau IO. Eh, input atau output ini memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard, eh, baik itu input dan juga output layar. Nah, di sini output atau cout ini dicontohkan yaitu cout hello world atau n, atau cout nilai x atau n. Selanjutnya ada input, yaitu Sein dan juga getLine. Nah, sein ini atau input sederhana digunakan untuk tipe data dasar seperti integer, double, karakter, dan lain-lain. Dan juga yang kedua yaitu berhenti membaca pada spasi atau new line. Nah, di sini contohnya integer age, cout-nya yaitu enter your age. Nah, sein-nya yaitu age-nya atau umurnya itu sendiri. Selanjutnya ada getLine, yaitu input untuk string,
yaitu digunakan untuk, input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Nah, string name-nya itu yaitu cout, enter your full name, lalu get line-nya itu cin, habis itu name. Nah, selanjutnya kita juga penting eh, membersihkan buffer ketika menggunakan cin maupun getLine. Ini contoh kode atau codingannya secara lengkap. Nah, di sini aku lanjut ke materi yang keenam, yaitu fungsi. Fungsi itu sendiri adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Nah, fungsi ini dapat membantu dalam modularitas kode, lalu reusability, atau dapat digunakan kembali, dan yang terakhir yaitu memudahkan debugging dan juga maintenance. Nah, untuk fungsi sederhananya yaitu tanpa parameter dan juga return, yaitu void greet, lalu out hello world, habis itu langsung end. Lalu kita masukkan integer main-nya yaitu greet memanggil fungsi. Nah, yang kedua yaitu fungsi dengan parameter. Parameter sendiri memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Di sini contoh codingannya, kalian bisa baca sendiri yaitu hello, terus habis itu name, habis itu end. Nah, untuk name-nya yaitu Alice dan juga Bob. Nah, yang ketiga yaitu fungsi dengan return value. Nah, fungsi dengan return value ini yaitu fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Nah, di sini contoh codingannya secara sederhana yaitu integer add number. Misalkan angka A dan juga angka B, maka returnnya yaitu A plus B. Contohnya di sini A-nya yaitu 5, angka B-nya yaitu 7. Maka jika 5 ditambah 7 maka akan menghasilkan hasil penjumlahan 12. Nah, selanjutnya ada fungsi dengan parameter dan juga return. Nah, kombinasi parameter dan return value ini diperuntukkan untuk fungsi yang lebih kompleks. Contohnya di sini ada integer x dan y. Jika x-nya yaitu 5 dan y-nya yaitu 7, maka kita dapat menggunakan penjumlahan atau perkalian. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi yang aku bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu fungsi sederhana, parameternya tidak ada, returnnya juga tidak ada. Contohnya yaitu void greet dalam kurung, buka kurung, tutup kurung. Lalu jenisnya yaitu fungsi dengan parameter, parameternya ada, tetapi returnnya tidak ada. Contohnya yaitu void greet dalam kurung string name. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga yaitu fungsi dengan return, parameternya tidak ada tetapi returnnya ada. Contohnya integer, get, age, buka kurung, tutup kurung. Lalu selanjutnya ada fungsi lengkap di mana parameternya ada dan juga returnnya ada. Contohnya yaitu integer add, baik itu integer A maupun integer B. Aku lanjut ke materi selanjutnya yaitu scope variabel, baik itu lokal maupun global, di mana scope ini menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Contohnya variabel lokal yaitu ada 3. Yang pertama dideklarasikan dalam fungsi atau blok kode, lalu hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut, lalu hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Untuk variabel lokal terdapat 3, yaitu dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program. Lalu yang ketiga yaitu tetap ada selama program berjalan. Lalu contoh kodenya di sini kalian bisa lihat sendiri variabel global, masukkan input berupa integer global value yaitu 100. Nah, untuk local value-nya yaitu 50. Di sini terdapat codingan lagi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin mengenai perbedaan variabel lokal dan juga global. Nah, dari segi aspek, yaitu yang pertama deklarasi variabel lokal di dalam fungsi atau blok, untuk variabel global yaitu di luar semua fungsi.
Lalu selanjutnya ada akses, untuk variabel lokal hanya dalam fungsi atau blok, untuk variabel global di mana saja dalam program berjalan. Lalu yang aspek ketiga yaitu lifetime, yaitu selama fungsi berjalan, untuk variabel lokal, untuk variabel global yaitu selama program berjalan. Lalu untuk penamaan bisa sama dengan variabel lain di fungsi yang berbeda. Dan untuk variabel global harus unik di dalam suatu program. Untuk aspek rekomendasi yaitu variabel lokal digunakan untuk data sementara, untuk variabel global yaitu hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Nah, catatan pentingnya di sini yaitu hindari penggunaan variabel global berlebihan. Lalu juga variabel lokal lebih aman dan lebih mudah di-debug. Lalu yang terakhir yaitu gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, kita masuk ke materi yang kedelapan atau yang terakhir yaitu contoh aplikasinya. Di sini yang pertama ada konversi suhu terlebih dahulu, yaitu program untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit ataupun sebaliknya. Di sini misalkan Fahrenheit sama dengan Celcius dikali 95 ditambah 32. Ini merupakan rumus dari Celcius ke Fahrenheit. Uh, Jika sebaliknya yaitu rumus Fahrenheit ke Celcius yaitu Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5/9. Lalu untuk contoh codingannya di sini fungsi konversi Celcius ke Fahrenheit yaitu return C dikali 9/5 ditambah 32 untuk Celcius to Fahrenheit yaitu Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5/9. Di sini contoh cout-nya dan juga terdapat in-nya. Di sini juga kita menggunakan pengkondisian yaitu if else dan juga elif. Nah, di sini terdapat penjelasan kodenya. Yang pertama yaitu fungsi untuk dari Celcius ke Fahrenheit, yaitu menerima nilai Celcius dan mengembalikan Fahrenheit. Nah, di sini jika fungsi menuju ke Celcius, yaitu menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan nilai Celcius. Nah, untuk program juga meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pilihan, program memanggil fungsi yang sesuai. Untuk selanjutnya yaitu ada kalkulator sederhana. Nah, program kalkulator sederhana ini dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Contohnya yaitu penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk penjelasannya juga yaitu dapat melakukan operasi sesuai dengan operator yang dipilih, baik itu penjumlahan, pengulangan, perkalian, maupun pembagian. Selanjutnya dapat menampilkan hasil operasi. Nah, di sini contoh codingannya, kita menggunakan tipe data integer, double, karakter, selanjutnya ada si output, dan terdapat juga si input, lalu si outputnya masukkan angka kedua, dan misalkan kita masukkan untuk penjumlahan, maka si outputnya yaitu plus B dengan menghasilkan hasilnya di terminal output. Begitupun juga dengan perkalian maupun pembagian. Dan di sini aku jelasin sedikit mengenai kodenya, yaitu program menerima dua bilangan, yaitu A dan B, dan juga operator, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Lalu menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Lalu untuk operasi pembagian dilakukan pengecekan pembagi nol untuk mencegah error. Nah, jika operator tidak valid dapat menampilkan pesan error. Nah, untuk fitur tambahan yang dapat ditambahkan yaitu loop untuk melakukan beberapa perhitungan dan juga histori perhitungan, lalu operasi tambahan seperti modulo, pangkat, dan lain-lain, dan juga pemisahan kode menjadi fungsi. Oke, mungkin itu aja kurang lebih penjelasan dari aku, mulai dari sebentar.
mulai dari variabel, selanjutnya berbagai macam tipe data, lalu konstanta, lalu array, input atau output pengguna, lalu fungsi, selanjutnya scope variabel, baik itu lokal maupun global, dan yang terakhir yaitu contoh aplikasi, di mana aku udah masing-masing ngejelasin mengenai pengertiannya, karakteristiknya, contoh codingannya, penjelasannya, lalu perbedaan masing-masing dari tipe data, maupun itu tipe data, konstanta, input-output, fungsi, skop variabel, dan juga contoh aplikasi. Untuk selanjutnya mungkin aku bakal langsung menjalankan program codingannya di Visual Studio Code uh, yang bakal aku jelasin nanti. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke kode editor Visual Studio Code untuk mengimplementasikan masing-masing yang tadi aku jelasin. Dimulai dari yang pertama, di sini aku udah membuat codingan, yaitu variabel tipe data dan juga konstanta. Kurang lebih ya seperti ini codingannya. Di sini aku bakal menjalankan codingannya terlebih dahulu. Nanti terdapat output di terminal, baru aku jelasin baik itu dari codingannya ataupun outputnya. Ini aku langsung ajaran. Nah, di sini terdapat output berupa nama yaitu Budi, lalu umurnya 20 tahun, tingginya 170,5, grade-nya A, lalu IS student-nya yaitu 1. Ini sesuai dengan codingan yang udah aku buat, yaitu untuk umurnya 20, di baris ke-7, di baris ke-8 tingginya 170,5, lalu di baris setelahnya grade-nya yaitu A, dan untuk string name-nya yaitu Budi. Nah, kalau udah, langsung saja um, kita pergi ke uh, materi yang kedua, yaitu konstanta. Nah, di sini langsung aja mungkin aku run. Coba aku hide dulu. Langsung aku run. Oke, di sini terdapat konstanta yaitu lingkaran dengan radius 5 adalah 78,5397 dan nilai konstanta Pi-nya yaitu 3,14159 yang dimana itu adalah sesuai dengan nilai konstanta Pi di sini yaitu 3,14159 dan nilai radiusnya adalah hasil perkalian antara double radius 5 dengan double P ini. Langsung aku ke materi yang ketiga yaitu array vector .cpp. Di sini langsung aja aku jalanin pemrogramannya atau codingannya. Nah, di sini langsung saja array elementsnya yaitu 10, 20, dan 30 dan vektor elementsnya yaitu Alice, Bob, dan juga Charlie yang dimana sesuai dengan codingan yang udah aku buat yang dimana memasukkan input yaitu integer numbers tiga numbers yaitu 10, 20, 30 dan untuk vektor string name-nya yaitu Alice, Bob, dan juga Charlie. Lanjut ke uh, materi yang keempat yaitu sebentar yaitu input scene getLine. Di sini langsung aja aku jalanin programnya. Nah, di sini yaitu kita diminta untuk memasukkan umur kita, misalkan kita masukkan umur kita yaitu 20. Enter. Enter your full name, misalkan Nabil Hachio. Enter. Nah, hello Nabil Hachio, you are 20 years old. Dimana sesuai dengan input yang kita mau di terminal ini, yaitu umurnya 20 tahun dan full name-nya yaitu Nabil Sachio. Langsung saja kita ke materi yang kelima, yaitu fungsi sederhana. Langsung aja kita jalanin
codingannya. Nah, di sini sesuai yaitu hasil penjumlahannya 12 dan hasil perkaliannya 35. Nah, angkanya dari mana? Angkanya dari codingan yang udah aku buat, yaitu integer, di mana nilai X yaitu 5, dan nilai Y yaitu 7. Di mana 5 tambah 7 yaitu penjumlahan, hasilnya 12 sesuai dengan output di terminal, dan 5 dikali 7 merupakan 35 yang merupakan hasil dari perkalian. Oke, langsung aku masuk ke codingan yang keenam. Langsung aja aku jalanin. Nah, di sini terdapat global value dan juga local value, di mana global value-nya yaitu dari main berisikan angka 100. Nah, di sini sesuai yaitu integer global value-nya yaitu 100, di mana untuk local value-nya yaitu 200. Di sini integer local main sama dengan 200. Lalu untuk local value-nya yaitu 50 di sini dan global value-nya tetap 100 di sini. Untuk yang ketujuh, penjelasan namespace. Di sini aku bakal ngejelasin lewat PPT aja. Oke, di sini coba aku perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin secara langsung tentang penjelasan namespace, STD, dan juga alternatifnya. Nah, sebelum itu apa sih yang namanya namespace? Namespace itu adalah cara untuk mengelompokkan nama seperti fungsi, variabel, dan juga kelas agar tidak bentrok dengan nama lain. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur di dalam std seperti std cout, std string, std vector, dan juga stdnl. Nah, tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Kita next. Nah, penggunaan using namespace std. Cara paling umumnya yaitu integer main dalam kurung kurung perawal, lalu cout, hello, lalu N. Nah, untuk kelebihan penggunaan using namespace std-nya ini yaitu menulis kodenya lebih singkat, sedangkan kekurangannya yaitu kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Untuk selanjutnya yaitu mengakses tanpa using namespace std. Nah, untuk cara eksplisitnya atau cara lebih amannya yaitu include iostream integer main buka kurung tutup kurung, lalu std cout, hello, dan juga stdn. Nah, untuk kelebihannya dari tanpa menggunakan namespace ini adalah tidak ada konflik nama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Untuk kekurangannya, penulisannya yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu alias namespace atau alternatif praktis. Nah, untuk alih-alih menulis std titik dua kali, terus secara terus-menerus kita bisa memberi alias. Contohnya codingannya seperti ini yaitu namespace ayo sama dengan std, integer main, buka kurung tutup kurung, ayo cout menggunakan alias namespace. Seperti ini codingannya, lalu kelebihannya yaitu lebih singkat dari std, namun tetap aman. Nah, kita menggunakan ketiga perbandingannya, yaitu kapan sebaiknya menggunakan yang mana gitu. Nah, untuk metode using namespace std cocok untuk program yang kecil, dan selagi kita melakukan pembelajaran, kelebihannya itu singkat, kekurangannya itu potensi konflik nama. Nah, untuk stdc out secara langsung, yaitu cocok untuk proyek besar dan library, kelebihannya aman dan kontrol, dan juga kekurangannya lebih panjang. Untuk metode alias namespace, yaitu cocok untuk proyek sedang, kelebihannya singkat dan aman, kekurangannya membuat alias tambahan. Mungkin itu dari penjelasan namespace, std, dan alternatifnya. Di sini aku bakal lanjut ke materi yang ke-8 yaitu latihan konversi suhu .cpp. Di sini ada codingannya, langsung aja kita running.
Oke, di sini pilihan kita memasukkan pilihan, misalkan sebentar. Misalkan di sini kita masukkan pilihan yang pertama, enter. Masukkan suhu dalam Celcius, misalkan kita masukkan 34 Celcius. Nah, dalam Fahrenheit-nya yaitu 93,2 Fahrenheit. Misalkan coba kita running lagi ini. Nah, pilihannya kita masukin 2 dari Fahrenheit ke Celcius. Masukkan suhu dalam Fahrenheit, misalkan 93,2. Langsung dalam Celciusnya yaitu 34 derajat Celcius. Yang mana sesuai dengan yang tadi, di mana kita masukkan nilai Celciusnya yaitu 34 derajat, dalam suhu dalam Fahrenheit-nya 93,2. Jika kita masukkan suhu dalam Fahrenheit-nya 93,2, Celciusnya akan bernilai 34 derajat. Next, kita lanjut ke dari yang terakhir atau codingan yang terakhir yaitu latihan kalkulator sederhana. Di sini langsung aja aku run. Nah, di sini langsung aja kita diminta untuk memasukkan angka pertama. Misalkan kita masukkan angka pertama 90. Masukkan operatornya misalkan pengurangan. Enter. Masukkan angka kedua misalnya 87. Enter. Nah, maka akan menghasilkan angka yaitu 3, di mana 9 dikurang 87 yaitu 3. Coba kita run lagi, coba kita menggunakan operator lain. Misalkan kita di sini masukkan angka pertama 56, lalu kita menggunakan operator pembagian, enter, masukkan angka kedua, misalkan kita masukkan angka 2, lalu kita enter. Nah, di sini akan menghasilkan angka 28, di mana 56 dibagi 2 sama dengan 28. Oke, mungkin itu materi dari aku, mulai dari variabel, tipe data konstanta, lalu array vector, input, cin, dan juga getLine, fungsi sederhana, scope variabel, penjelasan namespace, latihan konversi suhu, dan juga latihan kalkulator sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku jika ada kesalahan pengucapan kata, baik itu dari materi PPT maupun materi di codingan di kode editor Visual Studio Code. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.